Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Gina Fitri Hidayah, BP 2111523015 akan mempresentasikan tugas besar pemrograman berorientasi objek atau PBO sebagai salah satu syarat pada nilai mata kuliah UAS pada PBO ini. Dan sebelumnya dengan dosen pengampu Bapak Jeffrey Ramadhani MKom. Pada tugas besar PBO kali ini, saya memilih kasus dengan program pendaftaran webinar. Pada program pendaftaran webinar ini, nantinya akan ditampilkan beberapa kelas-kelas webinar yang ingin dipilih oleh orang yang mendaftar dan bagaimana cara menampilkan dan proses-proses yang diminta. Adapun instruksi dari tugas ini ialah seperti ini. Adapun isi programnya, buatlah sebuah program yang dalamnya terdapat beberapa kelas, konstruktor, inheritance, interface, percabangan, perulangan, dan berbagai proses matematika, dan menggunakan metode string ended dan beberapa exceptions, collection framework, dan bagaimana pengelolaan database-nya, bagaimana proses pengelolaan dari church-nya, dan boleh dikembangkan selain perintah-perintah di atasnya. Adapun dalam kasus webinar ini dan nantinya akan ditampilkan memilih kelas-kelas seperti yang penjelasan dari program pendaftaran webinar seperti kelas ini. Yang pertama ada self-improvement, tips and trick mahasiswa, strategi PTN, iOS native, mobile class, dan ada Flutter development, ada React native development, dan kita bisa juga menampilkan kelas dan mengganti kelas, dan jika kita ingin mengundurkan diri dan menampilkan rekapan penjualan hari ini atau dikenal dengan history, dan kemudian fitur exit. Untuk programnya akan dijelaskan terlebih dahulu dimulai dari apps dan dimulai dari deklarasi awal dengan membuat import Java util dan import Java SQL untuk proses CRUD-nya nanti. Kemudian di sini ada public class app dan static final string JDBC driver, MySQL CG JDBC driver untuk membuat koneksi dari VS Code-nya ke PHP MyAdmin-nya, dan di URL mysql.localhost UAS PBO dan root dan ipagar. Kemudian connection SQL, statement SQL, result set SQL. Kemudian kita buat metode main, terus exceptions, dan untuk mengatasi exception yang terjadi. Kemudian dengan metode deklarasi variabel lokal dengan try, dengan menggunakan scanner, input user, new scanner, system in. Kemudian array list, history penjualan, new array list. Kemudian diperlukannya sebuah data boolean, terus kemudian deklarasi kelas-kelas yang dimiliki tadi itu kita ada self-improvement, tips and trick mahasiswa, strategi PTN, iOS native development, Flutter development, React native development. Dan kemudian program utamanya seperti menggunakan deklarasi do and while. Dengan selamat datang di webinar series, pilih kelas, self-improvement, tips, strategi, iOS native, Flutter, React, tampilkan kelas, ganti kelas, mengundurkan diri, history penjualan, dan exit. Kemudian untuk memilihnya, kita menggunakan berbagai case. Dengan case pertama, yaitu untuk kelas pertama, dengan deklarasi learning part, siswa 1 new self-improvement. Kemudian di catch, exception, jika salah, terdapat kesalahan input. Misalnya nanti jika user menginputkan nomor yang selain tertera, misalnya nomor 40, maka akan ditampilkan sistem errornya terdapat kesalahan input, maka program itu harus ditukar lagi. Kemudian untuk case 2, untuk webinar kedua, dengan webinar learning path siswa 2 new self-improvement. Di catch untuk ketiga, pada webinar ketiga, begitu seterusnya. Nantinya di case 9 di sini Drive Manager, get connections dari database dan connection SQL. Dan di sini untuk bagaimana cara user tersebut mengundurkan diri. Kemudian ia akan memilih kelas yang telah dia daftarkan pada webinar sebelumnya. Terdapat
6 kelas webinar seperti self improvement, tips, strategi, iOS dan yang lain-lain. Dan kemudian terdapat hapus, delete pembeli, dan kemudian update, hapus jumlah siswa yang telah terdaftar tadi pada sistemnya. Kemudian untuk case 10 itu ada histori penjualan, dan untuk menampilkan data seperti ini. Dan kemudian selanjutnya untuk kelas learning part. Learning part ini untuk menampilkan date time dan bagaimana cara formatnya dan berbagai konstruktor seperti public class, learning part, extend app, implements, blueprint method, dan deklarasi variabelnya ada string nama, dan plus matematika ada integer harga 200.000 per kelasnya, local date time, no of pattern, dan string generate waktu tanggal. Kemudian untuk set time dan interface sections. Kemudian selanjutnya ada kelas self improvement. Kelas self improvement ini kelas webinar pertama dengan konstruktornya string A dengan menggunakan maka super A, dan di override menggunakan super nama pelanggan, maka akan show menampilkan kelas yang dipilih adalah self improvement. Kemudian ditampilkan dengan data-data yang telah diinputkannya tadi berhasil mendaftar di kelas self improvement. Kemudian untuk kelas tips, string A, super A, dan override nama pelanggan dan tips and trik mahasiswa, dan kemudian berhasil mendaftar di kelas tips and trik mahasiswa. Kemudian untuk kelas strategi PTN, di sini ada string A dan menggunakan super A, dan kemudian nama pelanggan dan kelas memilih kelas strategi PTN, dan di display berhasil mendaftar di kelas strategi PTN. Dan bagaimana dengan React Native? React Native string A, super A, public void, nama pelanggan, dan kelas React Native Development. Begitu juga dengan kelas iOS, Flutter, dan Blueprint yang lainnya. Kemudian bagaimana pengelolaan rootnya seperti di localhost, dan kita mempunyai dua, yaitu is full untuk mengisi kelas cuman jatahnya 2, dan nama-nama pembelinya. Berikut strukturnya. Strukturnya ada ID, nama kelas, dan jumlah siswanya ada 2. Dan kemudian untuk pembelinya nomor transaksi, tanggal, nama pelanggan, dan kelas pelanggan. Untuk running dari project ini misalnya terdapat tampilan seperti ini. Silakan pilih kelas yang ingin Anda ikuti. Misalnya memilih 1, maka berhasil didaftarkan. Dan ketika kita ingin mengundurkan diri, masukkan nama, misalnya Gina, maka akan berhasil diundurkan diri. Dan kemudian jika ingin tampilkan histori, dan kita jika ingin exit, program selesai. Baiklah, sekian dari penjelasan tugas besar pemrograman berorientasi objek saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.